Siap, bilang cakap siap. Ya. Siap. Jangan suka menebar fitnah. Cakap. Nanti hidupmu tambah susah. Cakap. Mari kita berzakat fitrah Ya. agar hidup tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget hente? Enggak. Rewas hente? Enggak. Sengaja biar gak ngantuk, jadi menggunakan trik alhamdulillah. Sekali lagi biar saya sekata, senada dan seirama. Siap? Ulangi lagi, siap? Siap. Oke lah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Gak bikin ngantuk kalau begini. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu, bapak, adik-adik remaja, jamaah kuliah subuh Ramadan yang saya cintai dan yang dicintai karena Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah serta terhindar dari siksa azab api neraka serta kita masuk dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal Alamin. Alhamdulillah, sudah tidak terasa kita sudah memasuki puasa Ramadan di hari yang ke-25. 5. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah kuliah subuh Ramadan yang berbahagia, izinkan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Al-Fakir Al-Ghaib Illallah ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang 3 hakikat, makna, dan tujuan dari kewajiban berzakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 56. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Ada yang tahu gak? Belum. Wajar kalau nggak tahu. Kenapa? Karena belum dikasih tahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Yang kompak, yang semangat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal Amin. Hadirin jamaah kuliah subuh Ramadan yang berbahagia, dalam ayat ini dijelaskan atau disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan sebuah perintah sebagai makhluk dan hambanya. Perintah yang diberikan Allah kepada kita menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan. Do you know? You know. Yes or no? Yes. Yes. Jika menjalankan sholat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yakni sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembahnya, maka kewajiban zakat memiliki 2 dimensi ibadah. Selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain.
Dalam menunaikan zakat juga bukan hanya sekedar memberikan bagian harta, setelah itu selesai kewajiban kita. Oh, tentu tidak. Namun di situ terdapat aturan dalam mengeluarkan dan sudah ditentukan besaran harta yang harus dikeluarkan. Paham? Paham. Ngerti? Ngerti. Alhamdulillah. Inilah kemudian yang menjadikan zakat disebut masuk dalam kategori ibadah maliyah, ibadah kehartaan. Ibu bapak hadirin jamaah kuliah subuh Ramadan rahimakumullah. Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimakumullah menjelaskan 3 hakikat makna dari tujuan dari kewajiban berzakat. Pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Totalitas dalam mencintai akan memunculkan komitmen kuat untuk tidak akan menduakan yang kita cintai. Keterkaitan dengan keesaan Allah, maka zakat akan semakin menyempurnakan keimanan kita untuk tidak akan menduakan Allah dan menguatkan bahwa Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Udah apa belum surat Al-Ikhlas? Gimana bunyi pertamanya? Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. lam yalid walam Yulad. walam yakul lahu kufuwan Ahad. Pinter, alhamdulillah. Ibu bapak, adik-adik remaja jamaah kuliah subuh Ramadan yang berbahagia, Imam Al-Ghazali menyebutnya bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika cinta sudah kuat, maka akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk harta yang merupakan materi paling digandrungi, paling disenangi, paling dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia. Betul tidak? Betul. Sehingga esensi dari zakat adalah melepaskan hal yang dicintai untuk mengukuhkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, adik-adik remaja jamaah kuliah subuh Ramadan yang berbahagia, hakikat zakat yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat kikir atau pelit, cap jahe, buntut kasiron, cek bahasa India nama. Betul tidak? Betul. Sifat buruk inilah yang bisa diobati dengan membiasakan diri membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, khususnya melalui zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali pun merahasiakan dengan kalimat, kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksa untuk berpisah darinya sampai menjadi sebuah kebiasaan. Kita juga sebenarnya tak perlu khawatir jika ketika memberikan harta kepada orang lain kemudian harta kita akan berkurang. Oh, tentu saja tidak. Justru harta yang kita keluarkan akan bertambah dan semakin berkah. Sekali berkah tetap berkah. Alhamdulillah. Pada hakikatnya orang yang memberikan hartanya untuk hal yang diperintahkan oleh Allah akan dilipat gandakan lebih dari yang ia berikan. Bagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Yang ketiga,
Zakat yang kita keluarkan pada hakikatnya adalah sebagai wujud syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwa Allah telah memberikan kita nikmat anggota badan yang kita perlu syukuri dengan wujud ibadah badaniyah. Seperti apa? Salat dan ibadah. Selain itu juga Allah telah memberikan nikmat memiliki harta benda yang perlu kita syukuri dengan ibadah maliyah, yakni dengan mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak atau sedekah. Lebih dari itu, Imam Al-Ghazali pun menyebut bahwa zakat juga bukan sebatas bentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan kepedulian ini kemudian akan bisa menjadi jiwa-jiwa yang bisa memberi manfaat bagi orang lain, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama. 3 hakikat zakat menurut Imam Al-Ghazali inilah cukup sekiranya mampu mendewasakan cara kita dalam berzakat. Mari niati berzakat bukan sebatas menggugurkan kewajiban, namun lebih dari itu zakat yang kita tunaikan harus mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan dalam dalam kita. Hadirin jamaah kuliah subuh Ramadan yang berbahagia, dari 3 hakikat berzakat ini kita berharap bisa lebih meresapi ibadah zakat yang kita tunaikan, sehingga manisnya ibadah yang kita lakukan akan lebih terasa nikmat, terasa lezat, betul tidak? Betul. Ketika nikmat ibadah bisa kita rasakan, maka otomatis akan semakin menambah rasa kerinduan, menambah rasa kecintaan untuk terus melakukannya, betul tidak? Ibadah dan aktivitas apapun yang dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan pasti akan maksimal hasilnya. Sebaliknya, ibadah atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dan sebatas menggugurkan kewajiban saja, maka akan jauh dari hasil yang diharapkan, betul tidak? Betul tidak? Betul. Ibu bapak hadirin jamaah kuliah subuh Ramadan yang berbahagia, untuk itu mari kita yang belum membayar zakat fitrah, mari kita keluarkan zakatnya untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan, ibadah puasa, ibadah zakatnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rupanya inilah sajalah yang saya sampaikan materi kuliah subuh di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Baju putih sangatlah bersih, dibelinya di pasar Cicaat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Satu lagi, dalam hidup jangan suka memfitnah. Nanti hidupmu semakin susah. Mari berzakat fitrah agar hidup semakin berkah. Sekali berkah tetap berkah. Alhamdulillah. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.